kalau boleh tahu, saat berlima ada perasaan kayak merasa aku gagal. Apa reaksi tubuhnya berlima saat berlima mengalami perasaan tersebut? Saat aku merasakan itu, jantung aku sih berdebar dengan kencang itu, dada terasa sesak dan seakan-akan ada yang menekan aku pada waktu itu, dan aku pun nangis diam-diam di dalam kamar dan membuat aku seperti gak memiliki arti itu. Itu wajar banget sih, Mbak. Banyak dari kita yang mengira bahwa pikiran negatif itu adalah sebuah kebenaran. Padahal itu adalah hasil dari kelelahnya kita, stres, dan juga pengaruh luar. Dan pada saat Barima berpikir aku gagal, kira-kira Barima pernah mempertanyakan apakah itu sebuah kebenaran yang 100% benar atau hanya penilaian sesaat saja? Aku rasa itu belum tentu benar sih. Aku berpikiran kayak gitu karena aku belum mencapai target yang aku inginkan aja, dan itu belum tentu aku gagal namanya. Betul sekali. Mengenali bahwa pikiran itu adalah bukan sebuah fakta, itu adalah langkah awal yang cukup baik. Sekarang, coba sama-sama kita ubah ya. Pada saat Barima berpikiran kayak aku gagal, itu diubah menjadi hal yang lebih realistis dan membangun. Kira-kira kata-katanya seperti apa? Mungkin kata-kata itu seperti aku lagi proses, aku sedang belajar, tidak apa-apa walaupun hasilnya aku lebih lambat sedikit. Atau gini, ya aku boleh gagal, tetapi kegagalan bukan akhir dari segalanya. Betul sekali. Oke, pada saat Barima berkata seperti itu, meyakinkan bahwa yang Barima itu katakan seperti itu, kira-kira perbedaannya di mana tuh, Mbak? Dari yang omongan aku gagal dan Barima mengubah menjadi hal yang lebih positif, itu gimana rasanya? Perasaan saya setelah kata-kata ini, saya jauh lebih lega sih, jauh lebih nyaman, karena seakan-akan aku bisa, aku ternyata gak apa-apa yang menjadi orang yang tidak sempurna. Aku seakan-akan diizinkan untuk tidak sempurna. Betul sekali, Barima. Semua orang itu tidak langsung langsung bisa jalan. Mereka tuh masih setiap orang tuh mempunyai prosesnya masing-masing, mempunyai ritmenya masing-masing, dan mempunyai waktu untuk berprosesnya masing-masing. Barima. Oh iya, sebelumnya Barima pernah nggak bikin catatan atau jurnal gitu? Sebelumnya enggak sih, tapi saya sering mencatat di HP aja ketika aku lagi suntuk. Oh, itu bagus sih, Mbak. Mungkin nanti ya kalau pas ada pikiran negatif, nanti Barima tulis atau ketik di HP-nya. Habis itu di bawahnya dikasih kata-kata alternatif atau kata-kata yang lebih positif. Gimana, Mbak? Ya boleh sih Bu, saya akan coba lagi. Nah, oke. Habis itu kalau bisa ya Mbak ya, kalau mau mungkin Barima bisa mulai mengatur waktu semuanya, waktunya mungkin dikasih alarm ya, biar nggak terlalu begadang dan kecapean lagi ya. Ya mungkin saya sebelum tidur dengan musik yang lebih menenangkan aku sih Bu, atau enggak melihat video-video motivasi seperti itu agar saya bangunnya lebih termotivasi dan lebih berpikir positif aja. Nah, itu lebih bagus lagi. Oke, kita berada di akhir konseling ya Mbak ya. Tadi itu saya sangat
senang sekali Mbak Rima tuh udah bukan hanya bercerita, tapi Mbak Rima sudah bisa mengevaluasi pikirannya Mbak Rima. Itu saya sangat bangga sekali atas yang telah Mbak Rima dan telah kita lakukan. Iya Ibu, saya juga merasa lebih ringan dalam memikirkan hal ini. Rasa saya juga lebih ringan. Saat sebelumnya sih saya menyembunyikan hal ini tidak terbuka ke siapa-siapa. Setelah saya cerita ke Ibu, pikiran saya kayak yang lebih tenang, lebih ringan. Seakan-akan sedikit demi sedikit ada yang mulai lepas. Alhamdulillah, saya senang sekali Mbak Rima itu ngomong seperti itu. Alhamdulillah, Mbak Rima bisa kalau ada kesulitan menceritakan silahkan ya Mbak. Saya sangat terbuka sekali. Saya siap mendengarkan apapun kalau pesannya Mbak Rima. Iya pasti Ibu. Ngomong ini sudah waktu jam agak siang Ibu. Kebetulan saya sekarang ada kelas juga. Iya, terima kasih ya Ibu sudah mau mendengarkan ceritanya aku, mau mendengarkan keluhannya aku dan dan Ibu juga mau memberikan solusi tepat bagi aku sehingga aku menemukan jalan yang aku sebaiknya jadi seperti ini deh. Terima kasih ya Ibu.